Awal bulan November sekaligus mengawali musim penghujan di Madura. Intensitas hujan mulai acap namun jadi ancaman bagi petambak garam. Garam yang selama ini ditimbun terpaksa dijual murah, sebelumnya sengaja tidak dijual lantaran harganya masih anjlok. Garam dijual senilai Rp250 hingga Rp300 per kilogram. Sedangkan PT Garam yang berjanji akan membeli garam petambak jika harga pasaran anjlok tidak dipenuhi. Alasannya stok garam masih banyak. Masih di pekan pertama November, pengunjung Pantai Lombang menemukan aliran limbah yang mencemari pantai eksotik di Sumeneb itu. Diduga pencemaran berasal dari tambak udang di sekitar pantai yang dibangun baru-baru ini. Pemkab Sumeneb hanya mengetahui 2 tambak di sekitar pantai itu, karena sudah diberi izin, yakni CV Lombang Sejahtera dengan PT Darwin Nusantara. Namun nyatanya lebih dari 2 tambak udang. Kini sampel cairan yang diduga limbah itu masih diuji di laboratorium. Hasilnya masih ditunggu karena akan menentukan apakah limbah atau tidak. Sebanyak 287 penganut aliran Syiah akan dibaiat untuk kembali pada ajaran Sunni. Mereka adalah warga Sampang 8 tahun lalu terusir yang menganut aliran itu. Mereka kemudian ditetapkan di Dusun Jemundo, Sidoarjo hingga sekarang. Pengikut Ali Murtado alias Tajul Muluk itu dibaiat di Aula Pendopo Trunojoyo Bupati Sampang pada 5 November 2020. Pembaiatan disaksikan oleh 95 ulama Semadura. Mereka ikrar kembali ke Sunni atas kesadaran sendiri. Mereka berharap semua masyarakat 2 desa di Kecamatan Ompen dan Karangpenang, bekas tempat tinggal mantan penganut Syiah itu, menerima kembali mereka. Cerita heboh datang dari Bangkalan pada Jumat 6 November 2020. Seorang jasad bayi berusia 32 hari dipulangkan dari rumah sakit menggunakan sepeda motor. Orang tua bayi tidak mampu membayar ambulan karena RSUD Syamrawu Bangkalan menawarkan tarif yang dinilai sangat mahal. Namun sesampainya di rumah, ayah bayi bernama Abdul Manan mengaku ditawari uang sebesar 80 juta oleh orang tidak dikenal. Orang tersebut mengaku utusan RSUD Syamrawu Bangkalan, namun tawaran uang itu ditolak Manan. Direktur RSUD Syamrawu Nunuk Kristiani membantah telah mengutus seseorang. Dia meminta siapapun mengungkap orang itu. Pekan kedua November 2020, Pilkada Sumeneb masuk tahapan debat kandidat. Paslon nomor 1 Ahmad Fauzi Khalifah dan nomor 2 Fatah Yassin Ali Fikri Waris kompak berjanji memprioritaskan pembangunan di Kepulauan Sumeneb. Ahmad Fauzi Dewi Khalifah berjanji akan membangun rumah sakit representatif di Kepulauan dan menyediakan transportasi laut yang memadai. Sedangkan Fatah Yassin dan Ali Fikri Waris menyebut kebutuhan seperti listrik yang belum stabil di Kepulauan paling prioritas diselesaikan. Dalam debat itu, paslon nomor 2 ini juga menyinggung rendahnya indeks pembangunan manusia atau IPM Sumeneb. Hal ini disebut karena banyaknya pernikahan dini. BPS dinilai tidak melibatkan penilaian dari sektor pendidikan nonformal, salah satunya pesantren. Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Semadura membuat penelitian untuk kelengkapan usulan Syekhona Muhammad Khalil digelari pahlawan nasional. Hal itu disampaikan saat berkumpul di YN Madura pada 10 November 2020 yang bertepatan pada Hari Pahlawan. Ketua Forpim PTM yang juga Rektor Universitas Trunojoyo Madura atau UTM Muhammad Syarif menegaskan, Syekhona Khalil adalah ulama karismatik asal Bangkalan yang menginspirasi para pemimpin bangsa Indonesia, khususnya rekomendasi berdirinya Nahdlatul Ulama. Naskah akademik berupa hasil penelitian itulah syarat yang belum terpenuhi hingga saat ini. Sejumlah korban penipuan berkedok program perbankan memaksa menginap di trotoar depan kantor cabang BRI Pamekasan selama 3 hari 3 malam sejak Senin 9 November 2020. Tentunya BRI mengembalikan uang mereka yang telah dibawa kabur mantan karyawan BRI.
saat penipu oknum berinisial A itu masih berstatus karyawan BRI. Para korban ingin masalah itu diselesaikan di luar pengadilan agar uangnya segera kembali. Sementara pihak BRI bersikukuh lewat jalur pengadilan, bahkan siap mengembalikan uang tersebut jika pengadilan yang memerintahkan.